Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Aisyah Fajrin dengan NIM 212030, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, kelas RA7 semester 6. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja, Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Surya Atmaja Shum MM, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang implementasi manajemen kinerja yang dilakukan Google terhadap fase planning, monitoring, reviewing, hingga rewarding yang ada di perusahaannya. Sebelum kita membahas tentang implementasi manajemen kinerja yang dilakukan oleh Google Corporation ini, sebelumnya saya akan membahas tentang Google terlebih dahulu. Awal mula Google didirikan pada tahun 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa di Universitas Stanford. Awalnya bernama Backrub, kemudian diubah menjadi Google yang terinspirasi dari kata Google atau satu diikuti 100 nol. Misi awal Google adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Pada saat ini, Google merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling berharga di dunia. Mesin pencarinya digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Google menawarkan berbagai produk dan layanan yang digunakan oleh individu dan bisnis di seluruh dunia. Perusahaan ini terus berinovasi dan mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan kehidupan orang-orang. Selanjutnya, langsung saja kita membahas tentang implementasi manajemen kinerja terhadap Google Corporation ini. Di dalam implementasi ini terdapat beberapa fase. Yang pertama ada fase perencanaan atau planning. Google menggunakan sistem OKR atau Objectives and Key Result untuk menetapkan tujuan dan hasil terukur secara kuantitatif. OKR ditetapkan di berbagai tingkatan, dari perusahaan secara keseluruhan hingga tim dan individual. Poin selanjutnya ada dialog kinerja. Manajer dan karyawan mengadakan diskusi secara berkala untuk membahas OKR, kemajuan, dan pengembangan. Dialog ini membantu memastikan keselarasan dan memberikan kesempatan untuk umpan balik. Fase selanjutnya yaitu fase monitoring. Di dalam fase monitoring ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada check-in. Google Corporation ini melakukan check-in manajer dan karyawan untuk meninjau kemajuan OKR, membahas hambatan, dan menyesuaikan rencana sesuai kebutuhan. Selanjutnya juga ada umpan balik berkelanjutan. Google Corporation juga melakukan umpan balik diberikan secara informal dan formal sepanjang tahun. Google memiliki budaya umpan balik yang terbuka dan jujur, di mana karyawan didorong untuk saling memberikan umpan balik untuk membantu mereka berkembang. Fase selanjutnya ada fase review. Dalam fase review ini ada peninjauan kinerja tengah tahun. Peninjauan ini memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kemajuan secara menyeluruh, mengidentifikasi area untuk perbaikan, dan menetapkan tujuan untuk sisa tahun. Poin selanjutnya ada peninjauan kinerja akhir tahun. Google Corporation juga melakukan peninjauan lebih komprehensif dan mencakup penilaian OKR, umpan balik dan berbagai sumber, dan diskusi tentang pengembangan karir. Fase selanjutnya ada fase penghargaan atau rewarding. Di dalam fase rewarding ini terdapat beberapa poin juga. Yang pertama ada pengakuan dan penghargaan. Google Corporation ini menghargai karyawan atas pencapaian mereka melalui berbagai program pengakuan dan penghargaan, termasuk bonus, penghargaan publik, dan peluang pengembangan profesional. Poin selanjutnya ada kompensasi dan manfaat. Google menawarkan paket kompensasi dan manfaat yang kompetitif, termasuk gaji, bonus, tunjangan kesehatan, dan program pensiun. Berikut adalah contoh atau penerapan Object Key Result di Google Corporation ini. Yang pertama, objektif ini meningkatkan kepuasan pengguna dengan produk Google Maps. Contoh dari Key Result ini yaitu meningkatkan peringkat rata-rata aplikasi Google Maps di Play Store menjadi 4,8. Selanjutnya juga meningkatkan jumlah pengguna aktif bulanan Google Maps sebesar 10%. Yang selanjutnya ada mengurangi waktu rata-rata untuk menemukan lokasi sebesar 20%.
Selanjutnya ada pembelajaran yang dapat diambil oleh perusahaan di Indonesia dari Google Corporation ini. Yang pertama ada menerapkan sistem OKR atau Object Key Result tadi. Perusahaan di Indonesia dapat mengadopsi sistem OKR ini untuk membantu mereka menetapkan tujuan yang terukur dan mencapai hasil yang signifikan. Yang kedua ada menciptakan budaya yang mendukung kinerja tinggi. Perusahaan perlu menciptakan budaya yang menghargai kerja keras, dedikasi, dan inovasi. Yang ketiga ada memberikan umpan balik dan penghargaan yang konsisten. Karyawan perlu menerima umpan balik yang konsisten dan penghargaan atas pencapaian mereka. Yang keempat ada memberdayakan karyawan untuk mengambil kepemilikan. Maksudnya adalah karyawan harus diberdayakan untuk mengambil kepemilikan atau pekerjaan mereka dan membuat sebuah keputusan. Yang terakhir ada berinvestasi dalam pengembangan karyawan. Perusahaan perlu berinvestasi dalam pengembangan karyawan melalui pelatihan dan peluang pengembangan lainnya. Dengan menerapkan beberapa pembelajaran dari Google Corporation ini, perusahaan yang ada di Indonesia dapat menciptakan sumber daya manusia berkinerja tinggi dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Sekian dari saya pemaparan tentang implementasi manajemen kinerja terhadap Google Corporation. Kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi manfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.